Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Nanda Syafira, mahasiswi semester 5, angkatan 2018, Prodi Psikologi Unisa, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan fikih kebencanaan tentang bagaimana perawatan jenazah pasien terinfeksi COVID-19 menurut syariat Islam. Sebelumnya, apakah itu fikih kebencanaan? Fikih kebencanaan merupakan hasil kolaboratif antara fakta realitas kebencanaan yang disusun oleh Majelis Tajrid dan Tajdid atau MTT, PP Muhammadiyah dalam hal ini MDMC, dan teoritis teks keagamaan diwakili oleh MTT. Dalam fikih kebencanaan terdapat 10 istilah yang mengarah pada makna bencana dalam Al-Quran. Yang pertama adalah musibah, yang kedua bala, yang ketiga fitnah, yang keempat azab, yang kelima fasad, yang keenam halak, yang ketujuh tadmir, yang kedelapan tamzik, yang kesembilan iqab, dan yang terakhir nazilah. Pada saat ini, bumi pertiwi kita sedang dilanda bencana virus corona atau COVID-19 yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Lonjakan pasien yang setiap harinya bertambah hingga saat ini yang dinyatakan positif COVID mencapai 410.000 dengan total 388.000 pasien sembuh dan 13.869 pasien dinyatakan meninggal dunia. Virus ini pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 karena adanya salah satu warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia dan dinyatakan positif COVID setelah melakukan kontak fisik dengan wanita berusia 31 tahun yang merupakan warga negara Indonesia. Setelah melakukan perawatan, warga negara Jepang tersebut mendapatkan rawat jalan dan kemudian dilakukan tracing atau penelusuran siapa saja yang telah kontak fisik dengan dia. Dan sampai saat ini terdapat 410.000 warga Indonesia yang terkena COVID. Lalu bagaimana Muhammadiyah menanggapi wabah COVID yang sekarang sedang berlangsung? Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Taufikur Rahman, mengatakan bahwa saat ini umat manusia sedang berada dalam suasana pandemi global yang dirasakan hampir di seluruh belahan dunia. Agus menerangkan bahwa karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menghadapi wabah virus ini dengan sesuai tuntunannya. Satu-satunya kepastian di masa depan adalah kematian. Namun, kematian merupakan hal yang misterius sehingga manusia harus tetap merawat kehidupan dengan baik. Agus mengatakan agar kita dalam menyikapi wabah ini dengan optimis bahwa semuanya akan segera berakhir. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim menyebutkan bahwa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti disertai dengan obatnya. Lalu bagaimana tata cara perawatan dan penguburan jenazah yang merupakan pasien positif COVID-19 sedangkan kita tidak boleh terlibat kontak langsung dengan pasien COVID-19? Jika dalam syariat Islam, tata cara mengurus dan mengubur jenazah jenazah dimulai dari memandikan jenazah. Sebelum memandikannya, seorang pengurus jenazah harus memejamkan mata jenazah jika masih terbuka, kemudian mendoakannya dan mengikat dagu jenazah. Kemudian mengkafani. Namun tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan berbeda karena pada jenazah perempuan disediakan gamis dan jilbab untuk menutup aurat jenazah perempuan. Kemudian disolatkan dan dimakamkan. Lalu bagaimana tata cara mengurus jenazah pasien COVID-19 sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kita tidak bisa kontak langsung dengan pasien COVID-19 karena resiko penularan yang sangat tinggi. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, KH Asrorun Niam Soleh, dalam kondisi darurat
Seperti kasus jenazah terinfeksi COVID-19, ada kemudahan pada pengurusan jenazahnya, mulai dari memandikannya hingga menguburkannya. Kemudahan ini didasarkan pada keselamatan jiwa para petugas medis dan keluarganya atau masyarakat luas. MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah terinfeksi COVID-19. Disebutkan bahwa muslim yang wafat karena wabah mempunyai kedudukan sebagai syahid fil akhirah atau orang yang diampuni dosanya dan masuk surga tanpa hisab. Asrorun menegaskan bahwa jika kondisi jenazah masih berpotensi menularkan virus, maka menjaga diri agar tidak tertular merupakan kewajiban yang syar'i untuk para petugas medis. Namun, dalam kompromi memenuhi hak mayit, dalam hal memandikan jenazah bisa dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya. Namun apabila tidak ada potensi penularan, pakaian harus dibuka terlebih dahulu karena kemungkinan pakaian sudah terkena najis. Selain itu, petugas yang memandikan juga wajib berjenis kelamin yang sama untuk menjaga ketentuan syar'i terkait aurat jenazah. Menurut pandangan ahli yang terpercaya, jika memandikan atau mentayamumkan membahayakan petugas berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Selanjutnya, jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 harus dikafani dengan kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Jika masih dikhawatirkan adanya cairan yang keluar dari dalam tubuh mayit dan berpotensi untuk menularkan virus, maka setelah dikafani, jenazah harus dilapisi dengan kantong jenazah yang tidak tembus air. Jenazah pun mungkin ditempatkan dalam peti jenazah dan dimiringkan ke kanan sehingga ketika nanti jenazah dikuburkan, jenazah akan menghadap ke kiblat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Asrorun juga menegaskan bahwa jenazah disalatkan dengan orang yang memiliki syariat rukun sholat, yaitu suci dari hadas dan najis. Pelaksanaan sholat jenazah dapat dilakukan oleh satu orang dan dapat dilakukan di lokasi pemakaman. Pemakaman juga dilakukan oleh petugas medis yang dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD untuk menghindari potensi penularan virus COVID-19. Asrorun menjelaskan bahwa pengambilan jenazah secara paksa oleh pihak keluarga sangat tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip syar'i. Dalam hal ini mempertimbangkan aspek keselamatan keluarganya, orang-orang di sekitarnya, dan masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana perawatan jenazah terinfeksi COVID-19 menurut syariat Islam. Wassalamualaikum. 谢谢。